Be strong. We are trying to find you. We will never stop. We are trying, honey. Hang on. And to the person who has taken Morgan from us, please just let her go. He has so much more to live and so much more to give. Please let her come back to her family. Hari naas tidak ada dalam kalender. Setelah bersenang-senang menghadiri acara bersama teman mereka, dua gadis cantik menghilang secara misterius. Tidak ada yang menyangka bahwa momen kebersamaan yang penuh tawa itu akan berakhir dengan hilangnya mereka secara misterius. Bukti-bukti mulai dari rekaman CCTV hingga petunjuk kecil lainnya segera diselidiki. Namun, kasus ini menjadi teka-teki besar yang mengguncang Amerika selama 5 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi pada kedua gadis ini? Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2009. Seorang gadis cantik bernama Morgan Dana Harrington. Ia dibesarkan di Roanoke, Virginia, Amerika Serikat. Morgan lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1989. Saat itu, usianya menginjak 20 tahun. Morgan adalah seorang mahasiswi di Virginia Tech University. Saat itu, band favorit Morgan, yakni Metallica, akan mengadakan konser. Morgan sangat antusias ketika mendengar kabar tersebut. Tanpa menunggu lama, ia segera memberitahu kedua orang tuanya mengenai rencananya jauh sebelum hari konser tiba. Orang tuanya tentu memberikan izin agar Morgan bisa menonton konser. Untuk memastikan ia tidak melupakan tanggal penting tersebut, Morgan bahkan telah menempelkan jadwal konser di kulkas sejak 6 bulan sebelumnya. Dia juga telah menyiapkan 3 set pakaian dan merencanakan memakai kalung kristal cantik. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Sabtu, tanggal 17 Oktober tahun 2009. Konser Metallica akan segera dimulai. Cuaca hari itu cerah, membuat Morgan semakin bersemangat. Ia mengenakan celana hitam dengan rok mini hitam di luarnya, sepatu bot hitam selutut, dan kaos hitam dengan tulisan Panther di depan. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Morgan berangkat bersama 3 temannya menuju John Paul Jones Arena di Universitas Virginia. Sesampainya di sana, mereka langsung masuk ke arena dan mulai menikmati konser yang tengah berlangsung. Momen yang sudah dinantikan lama ini akhirnya tiba, membuat Morgan merasa sangat bahagia. Di tengah meriahnya konser, sekitar pukul 20.10, Morgan
merasa ingin pergi ke toilet yang ternyata berada di luar arena. Setelah selesai, Morgan berusaha kembali masuk, namun petugas tidak mengizinkannya. Karena tersebut, Morgan menghubungi salah satu temannya bernama Sarah Smith. Ia menceritakan kejadian yang dialaminya. Morgan juga meyakinkan Sarah bahwa ia akan segera menemukan tumpangan pulang, jadi tidak perlu khawatir. Namun, hingga larut malam, Morgan belum juga pulang. Kedua orang tua dan teman-teman Morgan semakin khawatir. Keesokan harinya, dompet dan ponsel Morgan ditemukan di area parkir arena konser. Kejadian ini membuat orang tua Morgan yang semakin cemas segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Di antara teman-temannya, Morgan dikenal sebagai orang yang ramah, cerdas, dan suka bercanda. Tidak ada yang pernah memusuhi Morgan, dan juga dia belum memilih pacar. Ketika kabar hilangnya Morgan mencuat, hal ini langsung menarik perhatian publik. Media massa memberikan perhatian besar pada kasus ini, sehingga polisi pun harus segera bertindak. Mereka mulai mengumpulkan informasi dari orang-orang yang mengenal Morgan dan meminta keterangan dari saksi mata di sekitar tempat kejadian. Video dari kamera pengawas menunjukkan Morgan berusaha masuk kembali ke dalam arena konser sekitar pukul 20.20. Tetapi sesuatu terjadi yang membuatnya berpaling dari pintu masuk. Menurut beberapa saksi, antara pukul 20.48 hingga 21.10, mereka melihat seorang perempuan yang cocok dengan deskripsi. Morgan berjalan di luar arena konser. Kemudian, dari pukul 21.10 hingga 21.30, Morgan terlihat di Landing Gun Field, tempat parkir malam itu. Selain itu, ada laporan bahwa Morgan juga terlihat di jembatan Kopili yang tidak jauh dari lokasi konser. Semua saksi mata yang melihat Morgan tersebut menyatakan bahwa dia terlihat terdiam dan hanya berjalan. Namun, dua saksi lainnya mengklaim melihat Morgan bersama 3 pria setelah meninggalkan arena konser. Sampai saat ini, tidak ada informasi mengenai identitas ketiga pria tersebut atau kemana mereka membawa Morgan. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi menyimpulkan bahwa Morgan telah diculik. Polisi segera menyebar sketsa wajah Morgan ke berbagai tempat. Pada bulan November tahun 2009, orang tua Morgan merilis video di media sosial untuk meminta bantuan dalam kasus ini. Upaya ini membuahkan hasil ketika baju kaos milik Morgan ditemukan di depan sebuah apartemen di distrik Tigray. Namun sayangnya, dari baju yang ditemukan tersebut, di lokasi yang berjarak 1,5 mil dari arena konser, tidak banyak petunjuk yang bisa diperoleh. 3 bulan setelah Morgan menghilang, tepatnya pada tanggal 26 Januari tahun 2010, ditemukan petunjuk penting yang mengindikasikan kasus ini. Namun, lokasinya sangat jauh dari tempat konser sebelumnya. Petunjuk tersebut ditemukan di sebuah peternakan bernama Engkorek. Pagi-pagi sekali, pemilik peternakan bernama David Bess sedang memberi makan hewan ternaknya dan mengecek keadaan peternakannya yang luasnya mencapai 700 hektar. Saat melakukan pemeriksaan rutin, ia melihat gundukan tanah yang memperlihatkan sisa-sisa kerangka yang menonjol keluar.
Untuk memastikan temuannya, David Best kemudian melakukan penggalian. Hasilnya sangat mengejutkan. Di dalam gundukan tanah tersebut ditemukan kerangka manusia. David segera menghubungi pihak kepolisian setelah menemukan sisa-sisa kerangka tersebut. Polisi segera menuju ke TKP dan membawa sisa-sisa kerangka untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Hasilnya mengungkapkan bahwa benar kerangka tersebut adalah milik Morgan The Harrington. Tentunya, dengan penemuan ini mengubah status kasus Morgan menjadi kasus pembunuhan. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan, orang tua Morgan mengungkapkan bahwa anak mereka yang telah dibunuh dengan cara yang sangat brutal. Pemeriksaan forensik menunjukkan banyak tulang yang patah pada tubuh Morgan, serta bukti bahwa ia telah diruda paksa sebelum akhirnya dihabisi oleh pelaku kejahatan tersebut. Ayah Morgan menulis dalam sebuah blog yang didedikasikan untuk putrinya, bagaimana mungkin seseorang bisa menghapus begitu banyak tentang Morgan dan mengubahnya menjadi tumpukan tulang. Ini adalah sebuah kekejian melihat bagaimana semuanya berakhir. Peternakan Anchorage adalah sebuah peternakan terpencil yang terletak di Albemarle County, setengah mil dari akses jalan utama dan sekitar 10 mil dari tempat Morgan menghadiri konser Metallica waktu itu. Lokasi peternakan ini terpencil dan sulit diakses oleh umum. Untuk mencapai daerah tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan banyak rintangan rumit yang harus diatasi. Karena itu, orang yang tidak familiar dengan daerah ini akan kesulitan untuk sampai ke lokasi ditemukannya kerangka. Sehingga polisi menyimpulkan bahwa orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Morgan pasti sangat akrab dengan lokasi peternakan Anchorage. Pada bulan Juli tahun 2010, kepolisian mengumumkan bahwa file forensik DNA pelaku yang ada pada kerangka Morgan telah berhasil diproses. Departemen Ilmu Forensik berhasil mengkonfirmasi kecocokan DNA tersebut dengan DNA yang ditemukan pada tubuh korban kejahatan ruda paksa di Perfect City pada tahun 2005. Penemuan ini memberikan petunjuk penting bahwa pelaku dalam kedua kasus tersebut mungkin adalah orang yang sama atau memiliki keterkaitan yang signifikan. Lalu, siapakah sebenarnya pelaku di balik kasus ini? Dan mengapa dia sampai tega membunuh Morgan Dana Harrington? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita lanjut part 2. This is every parent's worst nightmare. Please help us to bring Hannah home. Somebody's got to know where she is. In one of those images, she's walking with a man.